empat video ya sering membuat dia kena video top ya dari kawanan supaya tahu sini jalan-jalannya tadi mana juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Ulun Salsabila Sel. Hari ini kita mau ziarah ke Tabu Darat, daerah Barabai, ke makam Artom Ali atau Muhammad Ramli, atau yang lebih dikenal dengan Wali Katum. Ini kita mau menuju ke tempat beliau. Tonton terus ya sampai habis, dengarkan cerita atau menakib beliau. Semoga kita bisa mengambil hikmah dari semua yang beliau amalkan atau cerita beliau. Bismillahirrahmanirrahim. Dari isi menakib Wali Katum atau Kiai Haji Muhammad Ramli, mempunyai nama kecil yang bernama Artom Ali. Wafat pada tanggal 24 Juni 1982 Masehi, atau bertepatan dengan tanggal 29 Sya'ban 1402 Hijriah, pada usia sekitar 70 tahun. Kata katum diambil dari bahasa Arab yang berarti sembunyi. Diceritakan beliau kalau bepergian selalu membawa Al-Quran. Apabila berhenti, beliau akan membacanya hingga akhir hayat. Al-Quran tersebut tidak lagi persegi, melainkan berbentuk lonjong karena sisi-sisinya sudah habis terkikis lantaran sering dibaca. Wali Katum juga suka berkhalwat dan uzlah selama 30 tahun, dan waktu khalwat itu beliau sekeluarga makan cuma 1 genggam beras per hari. Namun bila ada orang yang memberi beliau lebih dari itu, dia menolak dan punya pakaian hanya beberapa saja. Rumahnya hanya berdinding daun rumbia dan berlantai pelapah rumbia. Sebagian dari karamah beliau diantaranya mampu mengetahui barang yang tercecer, tidak kering minyak pada lampu duduk di rumahnya, walaupun menyala dari malam hingga siang. Dia juga mampu mengetahui keadaan orang yang berkunjung. Bahkan diceritakan bisa kemana saja dalam sekejap. Cerita yang paling populer di masyarakat adalah ketika seseorang jamaah haji dari hulu sungai melihat seorang pria di Mekah yang berjalan beriringan, namun sambil berinting-inting atau jalan berjingkat-jingkat tanpa terumpah. Maklum, zaman dulu tidak ada sendal jepit. Lalu jamaah haji tersebut bertanya pada pria itu, apakah sedang kepanasan kaki berjalan di padang pasir? Namun pria itu menjawab tidak. Kemudian ditanyakan siapa namanya dan tinggal di mana. Pria misterius itu menyebutkan namanya Muhammad Ramli dan alamatnya di desa
Tabu Darat, Di mana kau? Hulu Sungai Tengah. Karena merasa kasihan oleh jamaah haji itu ketika melewati pasar, dibelikanlah sepasang terumpak atau sendal. Namun setelah menerima, pria itu menghilang begitu saja. Setelah selesai menunaikan ibadah haji dan pulang ke kampung halaman, sang jamaah haji tadi teringat dan ingin pergi menemui Muhammad Ramli. Tapi menurut penduduk desa Tabu Darat bahwa tidak ada warganya yang naik haji tahun itu. Tapi kalau orang yang bernama Muhammad Ramli memang ada, tapi tidak pergi haji, namun hanya berkhalwat di gubuk persawahan. Merasa penasaran, sang jamaah haji itu lalu meminta bawakan ke rumah Muhammad Ramli, dan ternyata memang beliaulah yang bertemu dengannya di Mekah. Sedangkan sepasang terupah atau sendal yang dia belikan juga terlihat ada di gantungan di dinding rumah Muhammad Ramli. Sejak saat itulah masyarakat baru mengetahui bahwa Muhammad Ramli adalah seorang wali, sehingga beliau diberi gelar Wali Katum atau wali yang tersembunyi. Dari dulu, dari beliau wafat sampai sekarang, masyarakat desa Tabu Darat Hilir, Kecamatan Labuan Amas Selatan, Las, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kalsel, selalu menggelar haul akbar Wali Katum atau yang bernama lengkap Muhammad Ramli. Banyak cerita menarik sebelum pelaksanaan haul digelar, yang menurut warga merupakan salah satu karamah atau kelebihan beliau sebagai wali. Di antaranya adalah foto Wali Katum di sampul buku menakib sejarah yang tidak ikut terbakar saat kejadian kebakaran di rumah warga yang bernama Saniah di Desa Jarani, Kecamatan Pandawan. Namun rumahnya yang terbuat dari kayu itu seluruhnya hangus terbakar. Foto Wali Katum masih utuh dan hanya sisi-sisinya saja yang terbakar. Kejadian tersebut membuktikan bahwa Wali Katum bukan orang biasa, dan mengisyaratkan kepada kita semua warga bumi Murakata untuk mengenangnya dan berhadir pada haul beliau di desa Tabu Darat. Kata warga Barabai Haji Dillah. Berikutnya adalah cuaca yang mendadak menjadi cerah, yang sebelumnya pada pagi hari hujan turun hingga gerimis sampai sore harinya. Namun ketika menjelang gelap sekitar pukul 16.30 WITA, saat jamaah mulai berdatangan ke acara haul beliau, cuaca menjadi cerah, bahkan sampai terlihat matahari berwarna kuning begitu indah, seakan menyapa para jamaah yang mulai membeludak berdatangan. Suasana di sana pun begitu nyaman, tidak panas dan tidak pula dingin, hingga tidak mengganggu berlangsungnya haul yang saat itu diisi tausiah
oleh Kiai Haji Asmuni atau Guru Danau dan dihadiri ribuan jamaah dari berbagai daerah di Kalimantan Selatan. Padahal pada hari Sabtu, sehari sebelum acara haul Wali Katum itu, hujan dari pagi begitu lebat dan sampai malam harinya masih gerimis. Berlanjut lagi keesokan harinya pada Minggu waktu hari haul tiba, juga hujan dan gerimis di Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Namun sekitar pukul 17.00 atau jam 5 sore ketika para jamaah berangkat ke acara haul Wali Katum, cuaca sudah berubah menjadi cerah dan para jemaah tidak kehujanan. Semoga kejadian seperti ini menjadi hikmah bagi kita semua untuk selalu mencintai para ulama dan para wali Allah. Wali Katum yang nama kecilnya Artum Ali itu sejak kecil dikenal ganjil. Orang mengira dia seorang pemalas, meski fisiknya tidak lemah. Di mata masyarakat, beliau dikenal pemalas. Padahal sebenarnya beliau menghabiskan waktu untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara itu, salah satu keturunan Wali Katum bernama Muhammad Kholaifi menceritakan, Wali Katum adalah sosok penuntut ilmu yang suka membantu hal-hal yang terkait keagamaan. Meskipun beliau tinggal menyendiri jauh dari pemukiman warga, seperti membersihkan masjid, pesantren, menuntut ilmu agama, Wali Katum ikut serta. Selain itu, Wali Katum dikenal sebagai seorang yang hidup sederhana dan tidak mengeluh. Kehidupannya yang sederhana tidak membuatnya menjadi peminta-minta. Beliau tidak ingin menyusahkan orang lain. Yang susah ditiru dari kebiasaan beliau adalah kemanapun selalu membawa Al-Quran untuk dibacanya. Dari peninggalan Wali Katum yang tersisa adalah tajau, tempat minum, serta Al-Quran dan kitab-kitab yang dipelajari beliau. Bentuknya kitab lunjung karena sisanya sudah aus atau rusak atau terlipat-lipat, keseringan dibaca atau dipelajari beliau. Kata Muhammad Kholaifi, keturunan Wali Katum tadi, sambil menunjukkan tempat penyimpanan kitab-kitab Wali Katum. Wali Katum dipercayai memiliki banyak karamah atau keramat yang disaksikan banyak orang. Di antaranya terlihat di Mekah tadi sewaktu musim haji. Padahal beliau berada di gubuk yang sederhana yang tidak memiliki pintu tadi. Beliau berada di kampung. Jadi awalnya orang-orang atau masyarakat
tidak percaya bahwa beliau berada di Mekah di waktu musim haji, karena beliau terkenal adalah orang yang tidak mampu untuk pergi naik haji ke Mekah. Jadi semua masyarakat heran dengan apa yang terjadi, sehingga banyak orang-orang yang membuktikan atau mencari tahu apakah benar beliau berada di Mekah. Setelah masyarakat atau orang-orang menyelidiki, ternyata memang betul atau memang benar beliau yang berada atau yang ditemui para jamaah di Mekah itu. Subhanallah, ternyata beliau seorang wali Allah yang tersembunyi. Jadi mudah-mudahan dengan cerita atau kisah-kisah beliau ini kita dapat mengambil manfaat atau hikmah dari cerita beliau ini dan bisa mengamalkan apa-apa dari kisah beliau. Amin 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 ya rabbal alamin. Kiranya hanya sampai di sini penyampaian ulun. Nantikan kisah atau cerita Wali Katum part 2. Nah, jadi nanti ada kisahnya yang kedua ya. Nanti kita buat videonya. Kiranya hanya ini yang dapat ulun sampaikan. Salah hilap mohon maaf. Jika ada kesalahan atau kekhilafan, baik disengaja ataupun tidak disengaja, ataupun dari penyebutan nama-nama ataupun salah kata, ulun banyak-banyak minta maaf, minta halal, minta ridha dunia akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Habibi Rasul, ya Habibi Rasul, ya Sayyidil Hasan, ya Sayyidil Husain. Ya Habibi Rasul, ya Habibi Rasul, ya Sayyidil Hasan, ya Sayyidil Husain. Ya Rabbana nanzur fi kulli halatin, anta habibur. Ngeliat dari petunjuk di bed. Tapi gue udah nama itu sini mahal ada tahun. Oh, gue udah tahu lah. Tahun nangku puluh mana bebangan dan kemudian nang. Kadele. Nang parah ya tahun lagi. Awak harus diisi. Gue udah anak kabitan kepala kita orang berubut dengan Bebaikong sih dia itu enak. kira Oh, tiga. nang ini foto aja nang sampai berbuyut. Iya, itu satu hasil dia gambar tuh kan. Ada anak sini tadi dulu tuh lagi di manggil anu-anumannya orang nggak bisa tahu sekong ada yang tinggal anak sekong gini nih anak halus dia
Nah, dia tuh nih masih aja ngaji kan memang untuk misalnya masih belajar kitab. Juga anu Dulu apa? ada anak, dulu kita kuitan. Babinian sebuah tangan kemudian. Ada lagi yang berdua nang meninggal anak-anak Nah, tadi. kurang lebih setahun sekong. Nang bebini sawat. Jadi kurang lebih setahun kalau jual anak ini itu anak ini masih ya hidup di Martapura. Mata bola. Hanya datang minggu tadi hidup ke pengantinan. Anak-anak dia tuh bini nih bawa pengantinan di Pilar sini.